Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayani dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Emelda Frasiska MPD. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan menurut tokoh di Indonesia. Nah, yang akan saya bahas lebih lanjut adalah pendidikan menurut tokoh Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini tahukah kalian tujuan utama yang ingin dicapai Ki Hajar Dewantara dari pendidikan itu adalah terbentuknya generasi bangsa Indonesia yang mandiri, penuh daya kreasi, dan berbudi pekerti mulia. Tetapi beliau sadar jika pendidikannya mengedepankan budi pekerti tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah saja, tapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan keluarga. Nah, hal itu kemudian membuatnya memiliki gagasan untuk membuat konsep pendidikan yang melibatkan ketiga lingkungan itu. Nah, di sini ada konsep pendidikan yang dilaksanakan Ki Hajar Dewantara itu diberi nama Tri Pusat Pendidikan. Yang pertama melibatkan alam keluarga, yang kedua melibatkan alam perguruan, yang ketiga melibatkan alam masyarakat untuk membentuk manusia-manusia yang unggul, berbudi pekerti, dan cerdas. Nah, di sini ada prinsip-prinsip dasar proses pembelajaran Ki Hajar Dewantara, bahwa dalam proses pembelajaran seorang pendidik hendaknya bisa ing ngarsa sung telada, yang artinya di depan memberi teladan. Yang kedua ing madya mangun karsa, yang artinya di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa. Yang ketiga tuturi handayani. Nah, di sini ada yang berarti di belakang memberi dorongan. Di sini ada foto Ki Hajar Dewantara, bisa dilihat di slide PPT. Nah, maksud dari ketiga prinsip-prinsip tersebut, nah prinsip itu juga termasuk semboyan dari pendidikan kita, yaitu tuturi handayani. Nah, di sini di depan seorang pendidik harus bisa menjadi teladan, di tengah murid pendidik harus bisa memberikan ide, di belakang seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan. Nah, itu maksud dari semboyan Ki Hajar Dewantara itu. Nah, di sini ada konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama dalam belajar menerapkan teori trikon, yaitu continue, convergent, and concentris. Yang kedua, konsepsi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara bertujuan memanusiakan manusia dalam rangka memerdekakan manusia dalam lingkungan perbudakan. Yang kedua, membentuk pribadi yang mandiri dengan 3 indikator, yaitu mampu berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dapat mengatur dirinya sendiri. Yang ketiga, ada konsep isi pendidikan secara umum harus relevan dengan garis hidup untuk mencerdaskan rakyat dan mengangkat martabat bangsa. Nah, di sini ada sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara itu dikembangkan berdasarkan 5 asas pokok yang disebut Pancadharma Taman Siswa, yang meliputi asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Nah, Ki Hajar Dewantara di bidang pengajaran meletakkan konsep-konsep dasar pengajaran meliputi yang dapat diimplementasikan. Yang pertama, sistem Among. Nah, sistem Among sendiri adalah cara mengajar dan mendidik dengan menggunakan sistem Among dengan semboyan tuturi handayani, artinya mendorong peserta didik untuk membiasakan diri mencari dan belajar sendiri. Mengemong berarti membimbing, memberi kebebasan anak bergerak menurut kemauannya. Nah, guru pamong mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, bertugas mengamat-amati dengan segala perhatian, pertolongan diberi apabila dipandang perlu. Yang kedua adalah 3N. Nah, 3N sendiri adalah niten, nirok, dan nambahe. Nah, niten berarti memperhatikan, mengamati atau menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Nirok artinya niroken berarti meniru, nambahi berarti menambahkan atau mengembangkan apa yang telah diperoleh dari 2 proses sebelumnya. Nah, adapun pandangan Ki Hajar Dewantara dapat diimplementasikan dalam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama ada kontekstual, yang kedua kontrol tipis, yang ketiga
scaffolding, yang keempat pembelajaran langsung, yang kelima kooperatif, yang keenam penemuan terbimbing, yang ketujuh pemecahan masalah. Di sini masih banyak lagi yang dapat diimplementasikan. Nah, di sini ada refleksi terhadap konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Refleksi dalam pembelajaran adalah suatu komponen kegiatan yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran. Contohnya seperti seorang guru mampu memberikan stimulus-stimulus positif kepada siswa dengan minat dan kebutuhan siswa. Guru membantu siswa untuk menemukan, mengembangkan, dan mencoba mempraktikkan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki. The learning context teaching. Nah, yang dapat kita simpulkan dari pembahasan tadi, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu agar pendidik tidak membuang pokok kebudayaan dan menjadikan asing dengan realita pada anak didik. Pendidikan harus membuat manusia di Indonesia mempunyai sifat peka dalam hal budi pekerti. Sifat peka ini yang akan menjadikan manusia di Indonesia terbentuk menjadi pribadi berbudi pekerti serta berkeheningan batin. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for attention. See you next time.